Halo semua, balik lagi ke podcast Catatan Don. Aku Raina, hari ini kita akan ngebahas tentang isu politik terkini nih. Bareng siapa? Bang Dimas atau Bang Don nih manggilnya? Bang Dimas aja. Bang Dimas aja, oke. Ini Raina apa kakak Raina? Raina aja bang, biar. Oke, jadi mungkin langsung aja kali ya bang. Kalau misalkan kita mau melihat situasi politik terkini ya, kan kita semua tahu bahwa tanggal 20 Maret mendatang itu KPU itu akan segera mengumumkan pemenang nih presiden dan wakil presiden Indonesia. Nah, kira-kira menurut Bang Dimas sendiri, tensi politik saat ini gimana sih Mas dengan adanya hak angket atau ada pihak-pihak yang mungkin mengusulkan hak angket atau yang bahkan menolak hak angket? Yang jelas sekarang pertarungan yang sebenarnya itu terjadi justru di pasca Pilpres 2024. Jadi kalau dibilang bahwa kontestasi politik terjadi di masa pemilu, iya, itu nggak salah. Tapi yang lebih otentik, yang lebih krusial, yang lebih mungkin bisa keras ya meskipun tidak terlihat di depan, tapi terjadi dan tajam itu adalah pasca Pilpres. Jadi pasca ketika KPU sudah mengumumkan secara resmi siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilu 2024, Pilpres dan Pileg 2024, lalu kemudian menuju pelantikan di bulan Oktober, nah pastilah akan banyak berbagai kepentingan yang mencoba untuk bisa masuk kepada proses pengambilan keputusan di epicentrum politiknya. Dalam hal ini adalah Jokowi sebagai existing presiden hari ini sampai bulan Oktober, dan kemudian Prabowo Subianto jika Prabowo Subianto memang akan diumumkan oleh KPU sebagai pemenang dan akan dilantik di bulan Oktober. Artinya proses pasca tanggal 14 Februari, lalu kemudian tanggal 20 Maret, lalu kemudian sampai sebelum tanggal 20 Oktober. Nah, di masa ini adalah masa kontestasi politik yang menurut saya cukup tajam juga ya, antara untuk mempengaruhi berbagai keputusan strategis, antara lain misalnya posisi siapa yang akan menjadi menteri, siapa-siapa aja di kabinet, lalu ini kan menjadi penting nih. Lalu kira-kira presiden existing Pak Jokowi misalnya dia akan punya beberapa nama enggak yang akan dia rekomendasi. Gosipnya katanya dia akan mengusungkan beberapa nama, 4 atau sekitar 6 nama. Tapi lalu kemudian kelompok yang lainnya itu akan mencoba untuk masuk melalui Pak Jokowi enggak ke Pak Prabowo misalnya. Atau dari pihak Prabowo sendiri dia punya existing circle group kan, yang pasti mereka punya kepentingan juga untuk bisa mempengaruhi keputusan-keputusan strategis dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan nantinya akan dilantik. Lalu juga posisi Gibran, jangan dilupakan bahwa kalau memang Prabowo Gibran ini memang akan menjadi pemenang dan dilantik, maka Gibran sendiri kan adalah sebuah entitas politik yang harus diperhitungkan. Nah, dia pasti akan mencoba untuk merekomendasikan beberapa nama, atau katakanlah melalui Gibran ada orang-orang yang mencoba untuk menggunakan pintu ini untuk bisa mempengaruhi keputusan yang lebih tinggi. Jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika misalkan kontestasi pemilu ini tuh melibatkan dua kekuatan besar ya ibaratnya ya Bang, ada Prabowo di sini dan juga ada Jokowi. Tapi mungkin sebelum kita membahas itu, karena sebenarnya saya juga tertarik untuk membahas dua kekuatan tersebut, tapi mungkin jauh sebelum kita membahas hasil keputusan di 20 Maret nanti, kalau misalkan kita berkaca dari yang sudah terjadi nih selama proses pemilu, bagaimana Bang Dimas ini melihat banyaknya anomali politik yang terjadi selama pemilu. Misalkan kalau misalkan bisa saya kasih contoh hasil suara ya, ini kan yang paling kenotis sama banyak masyarakat, bahwa ada fakta lucu di mana PDIP itu meraih suara paling tinggi di legislatif, sedangkan calon mereka belum tentu nih Bang. Ini Golkar kursi ya, jadi masih lomba-lomba nih. Masih lomba. Artinya suara mereka tidak sebanding dengan perolehan Ganjar. Nah, iya itu. Dan juga mungkin bisa dibilang contohnya Gerindra lah ya, Gerindra dengan Prabowo yang menang mutlak di pemilihan presiden, tetapi ternyata tidak mampu untuk membawa suara Gerindra melesat cukup tinggi nih Pak di legislatif. Ya memang ini fenomena yang menarik ya, dan menurut saya kebetulan tidak melakukan survei, mungkin teman-teman survei bisa menjelaskan itu, tapi saya melihatnya dari fenomena antropologi politik saja, bahwa kenapa kemudian PDI bisa turun yang cukup signifikan sebenarnya, dan lalu terjadi perpindahan suara ke Partai Golkar misalnya. Lalu kenapa juga Prabowo Subianto itu bisa memenangkan Pilpres, ya, bahwa kemudian ada berbagai isu kontroversi, ada privilege di sana, ada Gibran, ada sokongan Jokowi misalnya di sana, itu coba kita kesampingkan dulu. Tapi secara sosial antropologis apa yang bisa menjelaskan kemudian Prabowo begitu cukup kuat ya dalam Pilpres kemarin, dan kemudian dalam hasil quick count kemarin Prabowo dinyatakan menang.
sekian suara ya, satu putaran. Nah, di saat yang sama Partai Gerindra turun jadi tidak sebanding. Saya melihat bahwa sebenarnya yang terjadi hari ini ada semacam keinginan publik untuk berada di posisi tengah, jadi tidak terlibat dalam berbagai ekstremitas politik yang konfliktual, tidak terlalu di kanan, tidak terlalu di kiri. Jadi mereka kemudian mengambil posisi jalan tengah. Nah, jalan tengah ini sesungguhnya adalah platform politik yang ditawarkan oleh partai tengah, namanya Central Pivotal Party. Nah, di Indonesia Central Pivotal Party itu yang punya karakteristik seperti itu namanya Partai Golkar. Antara lain, ada sih partai-partai lain yang mencoba untuk mengambil karakteristik seperti Partai Golkar, seperti di tengah, seperti misalnya Nasdem atau Demokrat, ya, itu mencoba untuk mengambil partai tengah. Ketimbang misalnya PDI yang mengambil basis nasionalis ya, dan jadi dia kanan tengah ke kiri. Tapi di Gerindra juga bisa dikatakan juga partai yang mencoba untuk mengambil basis nasionalis. Sementara partai-partai yang ke kanan, cenderung ke kanan, itu memiliki basis sosial Islam misalnya kalau dalam konteks Indonesia ya, itu bisa dilihat dari partai seperti dari tengah ke kanan itu seperti apa, PAN, dia tengah tapi ke arah kanan, dia punya basis Islam yang khas di sana, dalam hal ini Muhammadiyah. PKB itu partai tengah yang ke kanan, dia punya basis tengah dan Nahdlatul Ulama. Lalu ada namanya P3, lalu kemudian PKS. Nah, kemudian yang paling agak semakin ke kanan itu ada PBB, Partai Bulan Bintang, dan Partai Umat. Nah, artinya ini kan ada polarisasi politik ya, yang kita bisa katakan itu khasnya Indonesia. Nah, Partai Golkar itu partai tengah, dan itu kita lihat mereka mendapatkan suara yang cukup signifikan, perolehan suaranya cukup tinggi kalau dikonversikan dengan kursi, dan bisa aja mereka mengalahkan PDI Perjuangan. Lalu kenapa pertanyaannya? Tidak cukup berkembang di Pilpres di pemilu 2024 ini. Ada beberapa hal menurut saya. Pertama, karena mungkin kejenuhan terkait dengan model politik bernarasi eksklusivitas. Ya, kita ketahui bahwa memang dalam berbagai perkembangan yang terjadi kan partai yang berbasis merah dari Perjuangan itu kan diposisikan atau memposisikan diri itu kan sebagai partai, memang dia partai penguasa ya, pemenang pemilu dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2016. Dia adalah partai yang kemudian memposisikan diri sangat disiplin, sangat ketat, sangat eksklusif terhadap para kadernya, dan lalu kemudian memposisikan PDI Perjuangan dengan Joko Widodo sebagai pemenang Pilpres itu seolah berhadapan. Dan lalu publik menurut saya juga responnya secara cerdas juga. Bagi pemilih Jokowi, mungkin mereka tidak cukup happy bahwa kemudian presiden yang mereka pilih harus selalu dikonfrontasikan dengan PDI Perjuangan sebagai tugas partai, sebagai kader partai gitu. Karena mereka merasa mungkin Joko Widodo itu memainkan peran yang berbeda dengan PDI Perjuangan, dan tidak selalunya PDI Perjuangan itu sejalan dengan visinya Jokowi misalnya, atau sebaliknya. Nah, jadi selama 10 tahun terakhir ini itu terjadi drama politik yang kemudian membuat split ya, dari persepsi publik terkait dengan dua institusi politik ini. Yang satu adalah Istana Presiden Joko Widodo, yang satu adalah Partai PDI Perjuangan. Lebih krusial lagi adalah misalnya Teguh Umar, Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat bahwa ada semacam keinginan, ada pembelahan politik pertama ketika Joko Widodo tidak mendukung Ganjar, kemudian Joko Widodo dipersepsikan mendukung Prabowo, jadi split ya kan, dukungan pemilih kepada PDI Perjuangan dan membuat mereka gembos tuh. Selain dari persoalan bahwa ada kejenuhan terkait dengan politik arogansi dan eksklusivitas yang memang dimainkan oleh kubu kelompok PDI Perjuangan misalnya dalam komunikasi politiknya dengan istana dan pihak yang lebih luas. Lalu kemudian kenapa juga kemudian Gerindra tidak mendapatkan advantage yang besar ketika Prabowo Subianto adalah capres yang menangnya luar biasa ya, besar di situ. Saya melihat, nah ini anomali yang sebenarnya justru kenapa Partai Gerindra tidak mendapatkan kotel efek dari Prabowo. Yang mendapatkan kotel efek justru Golkar. Nah, di sini kita ketemu puzzle-nya bahwa yang tadi saya sampaikan, pemilih atau masyarakat itu menginginkan partai tengah dan figur tengah. Dan Prabowo ini sejalan dengan karakteristik politik yang hendak dipropos oleh Partai Golkar, bahwa mereka adalah
partai tengah, sementara Prabowo adalah figur tengah yang mampu menengahi berbagai antagonisme politik yang ada hari ini dalam konteks pilpres. Misalnya tadi saya sampaikan di sebelah sini Ganjar, di sebelah sini Anies, lalu di ekstrem sana ada faktor siapa Megawati, di dimensi sini ada faktor Surya Paloh, Nasdem, PKS, PKB, di sini ada variabel-variabel lain ya. Kemudian dibaca oleh publik sebagai sebuah variabel antagonisme politik yang mereka ingin hindari justru dalam konteks global atau katakanlah ekonomi politik baik global maupun domestik pressure. Ya, kita tahu bahwa kita menghadapi krisis, kita menghadapi berbagai situasi. Jadi publik seperti cerdas dalam melihat ini. Satu sisi mereka melihat Jokowi sebagai variabel tengah dan kemudian mendukung Prabowo, dan Prabowo mereka baca sebagai variabel tengah. Dan bukan kebetulan Prabowo sendiri adalah alumni Golkar. Jadi saya melihat ada korelasi sih di sana, bahwa yang menang kemudian terjadi peningkatan suara yang signifikan bagi Partai Golkar, tadi adalah Partai Tengah, lalu kemudian yang figur yang dipilih kemudian adalah sosok Prabowo Subianto, gitu. Dan saya melihat bahwa mereka juga Prabowo Subianto ini juga adalah alumni Golkar dan sosok yang memposisikan dirinya sebagai sosok figur yang berada di tengah. Jadi ini menarik sih. Dan kemudian itu dibaca oleh publik yang mungkin sudah capek dengan konflik politik, ada namanya political fatigue, jadi keletihan dalam berpolitik, keletihan dalam kegaduhan. Jadi mereka mencari titik tengah. Jadi ini momentum memang Prabowo, sehingga itu bisa menjelaskan kenapa kemudian pemilih Prabowo bukan berarti not necessarily dia akan pilih Gerindra, ternyata dia pilih Golkar gitu. Dan itu bisa menjelaskan juga berbagai fenomena lain, misalnya yang juga anomali adalah kenapa Caimin kalah, PKB cukup tinggi gitu. Ini juga bisa dijelaskan sebenarnya sentimen terkait dengan banyak nahdliyin atau pemilih PKB atau pemilih dari NU yang belum tentu mereka bersimpati dengan Muhaimin Iskandar, atau ketika berkoalisi atau berpasangan dengan Anies Baswedan, lalu kemudian pemilih PKB akan begitu saja memberikan political approval-nya, tapi mereka tetap punya kewarasan untuk memilih PKB tapi tidak memilih Anies Muhaimin. Mungkin situasi-situasi itu yang mungkin dihadapi oleh pemilih di tahun 2024 kemarin. Tapi apapun itu, saya sepakat dengan Mbak Raina ya, Pilpres dan Pemilu 2024 sesungguhnya memiliki banyak anomali, banyak catatan kontroversi, terlepas dari berbagai dugaan-dugaan kecurangan pemilihan suara dan seterusnya. Sesungguhnya dalam kajian sosiantropologis menarik sih untuk melihat misalnya fenomena pemilih pemula atau pemilih muda, kemana mereka kemarin, apakah mereka otomatis memilih Gibran atau Prabowo Gibran karena ada Gibrannya, atau mereka banyak juga yang cenderung memilih Anies Muhaimin karena justru segmentasi Anies Muhaimin yang dianggap lebih asik, lebih inklusif, itu juga ternyata juga menyedot perhatian anak muda. Tapi apapun itu, bagi saya yang terpenting adalah ada situasi transformatif ya bisa dikatakan dalam Pilpres 2024 ini atau Pemilu 2024 ini, di mana terjadi pertama proses regenerasi politik. Banyak caleg-caleg anak muda itu berhasil masuk ke dalam baik itu DPR maupun DPRD provinsi kabupaten kota. Terus kemudian ada keterampilan anak muda di sana ya, dengan berbagai catatannya lagi-lagi. Kita bicara etika demokrasi, kita bicara variabel konstitusi, ada Gibran di sana yang kemudian bisa dikatakan sekarang mewakili generasinya ya, anak muda usia 37 tahun menjadi Wapres. Lalu kemudian ada catatan besar juga di sana bahwa ada pergerakan pemilih loyal di sana. Saya kalau lihat acara acara Desak Anies, isinya anak muda semua, penuh luar biasa. Mereka sabar menanti acara sampai 4-5 jam mengikuti acara, lalu kemudian aktif berpartisipasi gitu. Itu seperti saya melihat Indonesia sesungguhnya sedang bergerak ya, tidak hanya kampanye dangdutan, kampanye yang sifatnya pembodohan, tapi langsung sudah terlibat dan mencoba untuk mengkontrol kandidatnya. Saya pikir ke depan kecenderungannya akan ke arah sana. Dan menurut Mas, apakah jenis kampanye seperti itu mungkin bisa dicoba kembali untuk misalkan tahun 2029 menggunakan gimmick-gimmick seperti itu, atau kita memang sudah seharusnya bertransformasi nih kampanyenya dari yang model gimmick atau model misalkan politik uang ke kampanye-kampanye yang bersifat intelektual seperti yang misalkan tadi Desak Anies, atau mungkin di kubu Ganjar juga mereka buat kan ya acara-acara seperti itu? Itu sangat tergantung dari bagaimana tingkat
edukasi dari mayoritas masyarakat kita gitu. Dan itu menunjukkan kalau kemarin masyarakat kita suka dengan ya joget-joget, suka dengan gimmick ya, lalu kemudian konsumsi media sosial atau anak mudanya di berbagai kalangan, baik level kota pertama seperti Jakarta, seperti Surabaya, Medan gitu. Tapi juga kota-kota kedua nih, kota-kota kedua ini di tingkat kabupaten kota mereka juga ternyata akses dengan media sosial gitu. Jadi anak mudanya cukup terekspos dengan konten-konten yang bagi mereka atraktif. Nah di situ menurut saya Prabowo Gibran itu mengambil posisi ya. Mereka mampu membuat konten-konten yang cukup atraktif gitu. Nah sementara kalau bisa dikatakan bahwa pasangan Anies Mohaimin itu segmentasinya memang very intellect gitu. Jadi terpelajar, berpaham, kritis gitu. Dan saya juga sebenarnya cukup kaget dan senang sebenarnya karena justru pemilih Anies Mohaimin yang sangat loyal yang menurut saya justru besar ya jumlahnya, itu bisa menunjukkan kualitas pemilih ya. Jadi kualitas demokrasi kita di situ sebenarnya. Jadi kita punya pemilih yang cukup aware, pemilih yang cukup menyadari positioning mereka, kesadaran mereka untuk memilih pemimpin. Sementara apa secara sosial antropologis yang bisa dimaknai dengan suara yang memilih Ganjar misalnya dan Mahfud MD. Saya melihat bahwa karena ada kesamaan tuh suara pemilih Ganjar dengan suara pemilih PDI Perjuangan sama-sama kurang lebih 16% lah. Ya, kalau 16-17% itu menunjukkan bahwa loyalitas gitu. Jadi loyalitas terkait dengan ideologi nasionalisme, marxisme ya, atau dalam hal ini ya PDI Perjuangan ya, kemudian mengambil posisi di situ, itu ternyata masih cukup kuat gitu dan masih cukup besar. Dan proses regenerasi politik anak-anak muda juga cukup besar. Tapi itu kan penjelasan-penjelasan sosial antropologis yang harus kita uji untuk kita teliti lebih lanjut sesungguhnya transformasinya ke depan seperti apa. Bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini menurut saya begitu kacau, yaitu diakui oleh semua pihak, diakui oleh semua orang. Dan menurut saya yang paling krusial adalah segera membenahi sistem pemilu kita dan lalu memastikan jangan ada kecurangan dan kebobrokan lagi gitu. Tapi yang jelas apapun pelajaran yang terjadi di pemilu 2024 itu harus ada yang bertanggung jawab gitu. Dan itu menurut saya yang juga harus dipikirkan adalah pasca ini, seperti saya sampaikan tadi, justru yang menarik ini adalah pasca pemilu itu sendiri, pertarungannya dari kekuatan politik yang terjadi. Kita ketahui misalnya bagaimana pergerakan atau perkembangan dari tuntutan terhadap hak angket misalnya terhadap presiden, itu kan satu hal. Ini kan sebuah fenomena politik yang menurut saya harus dilihat juga sebagai sebuah variabel yang signifikan ya untuk mengaruhi perkembangan politik ke depan. Lalu kemudian juga hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU besok tanggal 20 Maret itu, apa respon dari 01 dan 03 dan partai-partai pengusung ini kan partai-partai besar dan mereka punya basis sosial yang konkret gitu. Kalau misalnya 02 kan dulu terasumsikan bahwa mereka terbantu oleh banyak pergerakan-pergerakan dari aparat ya. Tapi kalau kita bicara antropologi politik, lagi-lagi yang punya basis real dalam politik Indonesia, di mana di situ negara tidak perlu hadir, tidak ada intervensi, tidak ada cawe-cawe, yang otentik itu menurut saya adalah 01 dan 03. Gitu. Artinya kalau kita bicara demokrasi dan real politics, kekuatan politik Indonesia itu ada di 1 dan 3. Nah, ketika pengumuman KPU besok menghadirkan pemenangnya adalah 02 sebagaimana hasil quick count gitu kan, dan sebagaimana mungkin hasil rekapitulasi mereka, bagaimana respon PDI Perjuangan ya kan? Bagaimana respon Anies Mohaimin yang kemudian diusung oleh Nasdem, PKB dan PKS. Ini yang menarik sebenarnya. Dan komunikasi politik apa yang akan dibangun antara Prabowo Gibran dengan para kekuatan politik lainnya. Apakah kemudian yang terbangun adalah model konfliktual atau modelnya adaptasi pada sebuah konsensus dan kesepakatan bersama misalnya. Hal yang terjadi sama dalam Pilpres 2014 dan 2019 ketika Jokowi dan Prabowo bertarung. Waktu itu juga banyak kan cerita-cerita kontroversial di mana menunjukkan terjadi ada hal kecurangan juga di lapangan yang diklaim oleh kubu Prabowo misalnya. Saya pikir yang terjadi adalah konsensus politik. Nah, saya melihat bahwa akan ke arah sana. Tinggal bagaimana komitmen bersama untuk menjaga tatanan politik itu tetap dalam situasi yang demokratis ya, menghindari yang ada namanya otoritarianistik sistem politik ya. Dan apalagi keinginan dari masyarakat kan tengah.
Jadi mereka tidak menginginkan adanya drama-drama politik baru, kontroversi politik baru, atau antagonisme politik baru yang justru merusak atau mengancam perkembangan sosial ekonomi masyarakat juga. Tadi kan Bang Dimas kan berbicara soal figur ya, maksudnya di sini kita tidak bisa lepas bahwa PDIP itu pasti erat kaitannya dengan Jokowi, dan kita tidak bisa juga melepaskan fakta bahwa pemilih Prabowo adalah pemilih Jokowi juga mayoritas ya. Gini, jadi pemilih PDI hari ini itu justru bisa kita asumsikan dalam Pilpres 2024 atau Pemilu 2024 adalah pemilih yang loyal terhadap party ID, terhadap identitas politik kepartaian, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan gitu. Dan mereka memilih Ganjar sebagai capresnya. Mereka nggak memilih sosok yang dipersepsikan didukung oleh Jokowi. Nah, ternyata dari sini kita melihat bahwa Jokowi sendiri punya basis pemilih yang cukup besar di pemilih di kotak, di domain pemilih nasionalis ini gitu. Kalau kita banding misalnya perolehan suara Jokowi dalam Pilpres 2014-2019, lalu perolehan suara dari PDI Perjuangan kan turun nih. Berarti bisa nggak disimpulkan PDI kemarin berhasil di pemilu legislatif 2019 itu dapat berapa persen suara? Kalau kan turun nih, bisa nggak kita simpulkan bahwa perpindahan suara itu adalah suara yang dibawa para pemilih Jokowi loyal. Jadi mereka tidak memilih PDI, mungkin mereka kecewa dengan Megawati, atau mereka tidak suka Ganjar, kan bisa aja. Lalu mereka lebih melihat Jokowi, dan mereka lihat Jokowi memilih Prabowo, lalu mereka kemudian pindah memilih Prabowo. Itu bisa saja. Karena penurunan kalau nggak salah kan kemarin 2019 PDI berapa? 19% atau 20 berapa persen, saya lupa. Gitu. Nah itulah yang kemudian ongkos yang harus diterima oleh PDI Perjuangan dari memilih Ganjar misalnya, atau dalam hal ini berseberangan dengan Jokowi misalnya gitu. Artinya pemilih Jokowi juga harus dihitung cukup krusial, karena lalu kemudian mereka tidak memilih capres yang diusung oleh PDI dalam hal ini Ganjar, tapi mereka mengikuti capres yang mereka diusung oleh Jokowi ya kan, yang terlihat secara vulgar waktu itu ya, Jokowi kemana-mana dengan Prabowo, lalu kemudian juga ada Gibran di situ, lalu putra-putranya Jokowi juga kemudian mengusung Prabowo Gibran. Jadi itu dibaca oleh publik sehingga kemudian kenaikan dukungan terhadap Prabowo juga cukup tinggi gitu. Nah, artinya yang ngikutin yang ngikutin Jokowi untuk memilih Prabowo ini ternyata juga cukup besar gitu. Dan kalau dianggap ada perubahan pola dalam memilih atau political behavior, benar. Jadi tidak melulu mereka ideologis sih. Mereka melihat figur gitu. Jadi mereka melihat sosok seperti Jokowi ini masih bisa mereka percaya, mereka masih dukung, mereka suka, mereka ikut Jokowi. Dan itu memang kenyataannya cukup banyak ya di basis-basis daerah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Dan bagaimana mereka bingung nih para pemilih yang di desa, di kecamatan, udahlah yang melu Pak Jokowi baik misalnya, itu masih cukup besar. Jadi mereka bingung nih, Pak Jokowi arahnya ke Prabowo, dan kecerdasan dari tim suksesnya Prabowo itu adalah dengan memperbanyak canvassing ya, poster, spanduk, iklan, konten, itu memposisikan Prabowo dengan Jokowi itu selalu bersama-sama. Saya pikir itu juga salah satu strategi mereka ya untuk bisa melakukan keberlanjutan tadi. Nah mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang Prabowo dan Jokowi, mungkin nggak ketika nanti misalkan katakan Prabowo dan Gibran benar-benar memenangi kontes pemilu, mungkin nggak nanti akan ada ibaratkan dua matahari kembar nih Mas, kayak akan ada dua kekuatan besar Prabowo dan Jokowi yang nantinya mungkin akan malah mengganggu proses eskalasi politik yang dilakukan Prabowo misalkan dalam penyusunan kabinet dan lain-lain, karena kan kita tahu bahwa setiap dua kekuatan itu memiliki kelompok-kelompok sendiri, ibaratnya kayak Jokowi bawa orang sendiri, Prabowo bawa orang sendiri. Itu yang memang kita khawatirkan, karena justru ancamannya ke arah sana, terjadi polarisasi dan terjadi gesekan ya antara berbagai kepentingan. Vendor politik itu pasti akan berada di seputaran kekuasaan gitu, dan pasti mereka akan mencoba untuk saling compete ya. Yang paling challenging sekarang itu adalah justru para pendukung lama Pak Jokowi yang masih punya, atau orang-orang di sekitar Pak Jokowi atau Jokowi hari ini yang berupaya untuk masuk lagi di rezimnya Prabowo. Sebenarnya
Anda bisa lihat pertarungan Pilpres 2014-2019, perolehan suara antara Jokowi Prabowo itu tidak begitu besar gitu. Jokowi itu unggulnya itu nggak gede-gede amat gitu. Bahkan dalam periode kedua itu Pilpres 2019, kalau SBY kan berhasil untuk menang 60% ini waktu itu. Melawan JK Wiranto, lalu melawan Prabowo Mega, itu SBY berhasil menang 60% satu putaran. Waktu 2019 Jokowi berhasil melawan Prabowo itu dia sudah memimpin satu periode, itu selisihnya nggak besar-besar, nggak tinggi-tinggi amat gitu. Masalah berapa? 5 atau 10%, masih di bawah 10% kalau nggak salah. Nah artinya saya ingin menyatakan bahwa Prabowo itu juga cukup kompetitif dan Jokowi itu juga banyak juga yang disagree yang tidak mendukung dia gitu. Nah itu polarisasi yang terjadi kemarin, itu banyak yang pindah ke basis pemilih Anies. Jadi pemilih Anies yang kurang lebih 25% itu, let's say berapa 50 juta suara, itu adalah tadinya adalah orang-orang yang memang cukup konsisten memilih perubahan, tidak memilih Jokowi. Gitu. Tapi mereka juga cukup kecewa karena Prabowo kok justru ke tengah nih, bertemu dengan kepentingan Jokowi sementara meninggalkan basis dia dalam Pilpres 2014-2019, jadi Perjuangan dalam hal ini. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, publik melihat bahwa hari ini mereka mendukung narasi tengah, mereka ingin mengambil sisi moderat, makanya kemudian itu bisa menjelaskan Prabowo menang, Golkar menang. Jadi kalaupun ada kotel efek, itu bukan ke Gerindra, tapi lebih ke Golkar. Itu yang dibaca oleh pemilih. Mereka ingin posisi partai tengah, partai yang kemudian lebih berpikir teknokratisme. Yeah. Nah terkait juga dengan kemungkinan konflik yang berlangsung pasca Pilpres, ini yang kita saksikan nih, ada dua pintu yang kemudian ini akan cukup membingungkan bagi para pemain-pemain politik ya. Mereka mau kemana nih? Mereka mau masuk pintunya Prabowo, Jokowi masih presiden hari ini, mereka mau masuk pintunya Jokowi de facto gitu ya, atau karena de jure Oktober nanti Prabowo akan menjadi presiden ke-8. Jadi ini juga bicara mentalitas ya dari para pemain politik ini, loyalitas dan bagaimana integritas mereka. Dan saya pikir ini juga akan dinilai justru oleh Jokowi dan Prabowo sendiri gitu. Jadi pemain-pemain yang sifatnya liar, pemain yang sifatnya sangat oportunis, saya pikir mungkin mereka tidak banyak mendapatkan tempat justru gitu. Karena saya yakin juga dari Prabowo Subianto punya orang-orang yang juga sudah akan menginventarisir siapa-siapa aja yang layak dipercaya kan gitu. Satu. Yang kedua juga Jokowi juga tidak akan memberikan beban politik yang banyak pada Prabowo gitu. Kalau memang Jokowi seorang negarawan ya, dia kan sudah nitipin Gibran di situ. Gitu. Masa dia nitipin banyak orang lagi, kan presidennya Prabowo. Dulu aja ketika SBY jadi presiden, transisi Jokowi terpilih, SBY tidak banyak pesan, tidak banyak ransel, tidak banyak pesanan titipan kepada Jokowi. Saya pikir ini juga yang harus diperhatikan oleh Joko Widodo sebagai presiden yang akan berakhir ya, masih memimpin dan akan berakhir. Jadi dia harus diberikan kesempatan untuk menyelesaikan PR-nya, tugas-tugasnya. Sebaliknya Prabowo juga harus diberikan kesempatan sebagai presiden baru untuk mendapatkan mandat rakyat, mandat konstitusi, dan menjalankan pemerintahannya secara baik. Artinya kan kalau misalkan kita lihat tadi kita sambungin dengan orang-orang Jokowi dan orang-orang Prabowo, koalisi Prabowo ini kan gemuk banget ya, Bang. Mungkin nggak kira-kira kegemuknya koalisi ini akan berpengaruh dengan solidaritas dari koalisi ini sendiri? Atau, maksud saya gini, mungkin nggak nanti di kemudian hari koalisi ini justru akan terpecah gitu? Mungkin karena perbedaan pendapat politik atau karena kepentingan politiknya masing-masing, atau justru koalisi ini cenderung solid gitu menurut pandangan Bang Dimas? Prospek yang namanya konflik itu kan dalam politik jelas serba hadir, Mbak. Jadi adalah omnipresent fenomena, itu nggak akan bisa terhindari. Orang juga pacaran bisa berantem dan bahkan bisa putus gitu kan ibaratnya gitu. Jadi dan usia politik itu sangat tergantung dengan situasi yang berkembang. Gitu. Katakanlah 2004 kita melihat keserasian atau keharmonisan kepemimpinan capres-cawapres yang kemudian waktu itu dianggap sebagai di tunggal era reformasi, yaitu Prabowo JK. Bayangin 2004, mereka banyak menyelesaikan persoalan konflik tanah air, apa aja itu, Aceh, Poso, Ambon dan seterusnya. Tapi apa terjadi? 2009 mereka pecah. SBY maju dan kemudian berpasangan dengan Budiono, JK maju sendiri berpasangan dengan Wiranto. Artinya apa? Sangat situasional. Dan kita belum bisa memprediksi bagaimana jalannya Prabowo Gibran ke depan.
kan. Nah, saya melihat potensi gesekan lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa yang namanya konflik, ketidaksetujuan, disagreement, ketidaksepakatan itu omnipresent, gejala serba hadir. Itu bisa aja terjadi. Nah, tapi begini, terlepas dari itu semua, yang harus dilakukan sekarang adalah bahwa kenyataan politiknya adalah Prabowo sebagai presiden RI 1, jika dia diumumkan nanti ya sebagai pemenang dan dia dilantik nanti bulan Oktober, dia adalah presiden yang sah. Dalam konteks demokrasi dia harus diberikan kesempatan untuk memimpin. Bahwa wapresnya adalah Gibran, yes, kan nanti tinggal pembagian tugas. Prabowo mengerjakan apa, Gibran mengerjakan apa. Yang terpenting adalah membangun sebuah keharmonisan. Tapi ada nggak real politics di sana? Pasti ada dong upaya-upaya untuk bisa mendominasi proses pengambilan keputusan. Karena memang proses pengambilan keputusan itu nggak bisa bingung, nggak bisa confuse. Jadi seorang pemimpin, dalam hal ini presiden, itu harus bisa mengambil keputusan politik. Dan wapres bagaimanapun dia orang nomor 2. Gitu. Dia harus tahu bahwa di sini presidennya adalah Prabowo dan rakyat memilih Prabowo gitu sebagai presiden di situ, dan kesepakatan politiknya seperti itu. Artinya yang dibangun adalah apa yang kita sebut namanya political order, sebuah tata tertib politik. Itu yang hendak dibangun, penguatan kelembagaan. Jadi jangan terulang lagi kalau bicara penguatan kelembagaan kecerobohan atau kerusakan aparat penegakan hukum, misalnya kayak kasus MK kemarin, itu nggak boleh lagi. Itu adalah sebuah catatan buruk ya dalam sejarah kenegaraan kita gitu, dan itu akan nempel terus nih di rezim Prabowo Gibran gitu. Karena Gibrannya di situ. Artinya juga Prabowo harus tahu bahwa ketika dia ingin membenahi negara ini, dia ingin memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan demokrasi, dia ingin memperkuat proses pengambilan keputusan yang efektif dalam sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, atau katakanlah kompleks demokrasi, decision making proses. Prabowo tahu bahwa dia sebagai seorang politisi yang lama ya, negarawan. Dia ini kan sejak zaman Orde Baru, bahkan sejak zaman Bung Karno Orde Lama, dia adalah anaknya Sumitro, Profesor Sumitro, yang merupakan intelektual sekaligus aktivis nih. Menteri di zaman Orde Lama, udah jadi menteri masih muda. Dan lalu kemudian dia berkonfrontasi dengan Bung Karno, mereka exile karena sikap politik mereka. Jadi saya membayangkan Prabowo ini kan dia orang yang sudah betul-betul makan asam garam dan sudah paham tentang situasi politik yang berkembang, dan dia punya kedalaman atau pengalaman dalam menghadapi sebuah iklim politik yang berbeda-beda. Dia saat menjadi exile dengan keluarganya, dia ke mana? Dia ke Thailand atau dia ke Eropa, ke Inggris. Jadi dia merasakan bagaimana praktek-praktek pemerintahan demokratis di sana. Lalu kemudian dia juga di era Orde Baru dia menjadi menantunya Soeharto sebagai presiden yang sangat absolut kekuatannya saat itu, sangat despotik, otoriter gitu, sistemnya luar biasa ketat, dan Prabowo belajar juga dengan sistem yang berkembang di saat itu. Dan ketika tahun 98 dia dalam posisinya cukup kritis juga terhadap mertuanya, tapi dalam posisi yang juga adaptif gitu, dan dia juga menjadi korban politik ya. Dan dia juga exile juga, dia ke luar, ke Jordan dan seterusnya. Artinya ini orang akan, mestinya yang saya harapkan dia cukup bijaksana sih dalam situasi, dan dia bisa menata kembali, memperkuat kembali kelembagaan politik gitu, yang sempat porak-poranda gara-gara persoalan etika demokrasi lah, persoalan konstitusi lah dan seterusnya. Tapi di saat yang sama memastikan bahwa tugas-tugas atau fungsi-fungsi public service atau pelayanan publik tetap berjalan gitu kan. Lalu kemudian persoalan korupsi itu bisa diberantas. Lalu juga bagaimana hari ini yang menjadi concern dari masyarakat adalah isu kesenjangan dan oligarkisme. Jadi masuknya kalangan oligarki ke dalam perumusan kebijakan publik, ini bahaya. Dan saya pikir Prabowo harus punya concern di sana. Artinya mungkin ini jadi kesempatan untuk Prabowo untuk membuktikan ya bahwa dirinya itu jadi presiden kita itu sekarang Prabowo bukan Jokowi lagi gitu. Jadi dia harus menunjukkan independensi dia sebagai seorang presiden. Dan juga itu juga penting bagi kelompok atau pendukung Jokowi juga jangan menggunakan Jokowi, menggandoli Jokowi untuk bisa masuk ke pintunya Prabowo. Iya dong, kasihan Jokowinya gitu. Masih kan begitu. Atau Jokowi sendiri juga harus punya sense of statesmanship gitu, punya rasa kenegarawanan bahwa dia harus kasih kesempatan bagi Prabowo Subianto untuk memimpin negara ini dengan baik gitu. Dan lalu kemudian nanti bagaimana tugas-tugas yang diberikan kepada kabinet termasuk wapres, menteri-menteri itu betul-betul dijalankan dengan baik. Nah itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya Pak. Ketika Indonesia tadi dalam sebagai pesan dari pemilu 2024 ini adalah arahnya ke tengah, membangun ketertiban politik yang berbasis tengah.
central pivotal political system, itu artinya kan ada tertib politik ya, political order yang tidak dibangun berbasis politik tengah tadi. Nah, pertanyaan terbesar adalah apakah Prabowo akan bisa mewujudkan itu di tubuh kabinetnya sendiri ke depan? Jadi itu pertanyaan adalah Pak, mampu nggak dia menegakkan yang namanya tertib politik, political order ya, di dalam pemerintahan, di dalam koalisinya? Saya pikir dia harus mampu. Seorang pemimpin itu dia harus secara kuat mampu mengkonsolidasikan pemerintahannya, dan dia juga harus mampu memastikan bahwa bagaimana game of democracy itu bermanfaat untuk mendukung pemerintahan dia. Contoh, bagaimana suara-suara alternatif, suara-suara kritis, oposisi di parlemen maupun masyarakat sipil yang berteriak berbeda, berteriak alternatif, berteriak kritis, itu justru bisa membantu efektivitas pemerintahan Prabowo untuk mengontrol bagaimana jalannya program-program di lapangan. Misalnya kasus korupsi, kasus pelayanan publik yang buruk, misalnya infrastruktur yang buruk, kan Prabowo juga nggak bisa ABS mendengarkan asal Bapak senang. Saya bisa membayangkan Prabowo di usia tuanya menjadi presiden dengan berbagai keterbatasan yang dia punya, katakanlah faktor kesehatan dan seterusnya, pasti juga ya semoga ini bukan menjadi hambatan bagi Prabowo ya untuk memastikan dia tetap bisa mengontrol jalannya pemerintahan secara detail, secara baik ya di lapangan. Tapi apapun itu penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan Prabowo ini bisa berlangsung. Dan lalu kemudian dia bisa memastikan bahwa pemerintahan itu berjalan baik. Ya, ini yang kemudian menurut saya juga menarik karena komposisi oposisi yang begitu besar, dan mungkin kita berharap bahwa dengan adanya komposisi oposisi yang besar ini bisa menegakkan pilar-pilar demokrasi seperti yang seharusnya jika misalkan dibandingkan. Ya. Jadi Prabowo itu harus bisa menegakkan political order, kewibawaan negara pasca kehebohan di Pilpres 2024 ya, dengan berbagai persoalannya, ada persoalan penggergajian etika demokrasi, lalu dan seterusnya itu, mobilisasi berbagai institusi negara untuk kekuatan politik tertentu dan tujuan politik tertentu. Apapun itu, fakta politik jika memang nanti KPU tanggal 20 Maret mengumumkan Prabowo Gibran sebagai pemenang dan kemudian dilantik menjadi presiden dan wakil presiden di bulan Oktober, maka Prabowo itu harus bisa mengembalikan harkat, martabat, marwah dari negara bangsa. Itu satu, mengkonsolidasikan berbagai kekuatan politik yang ada, ya kan, memastikan ada public service dan kebijakan-kebijakan terkait dengan kesejahteraan rakyat bisa terjamin baik makroekonomi maupun mikroekonomi. Lalu dalam konteks geopolitik Indonesia bisa memainkan peran yang baik, semakin pulih dan semakin canggih, ya kan. Di saat yang sama juga memastikan demokrasi tetap berjalan baik gitu. Karena saya nggak bisa membayangkan nih Prabowo di hari tuanya menjadi presiden lalu dia mau merusak demokrasi, kan menghancurkan legasinya. Jadi dia harus harum gitu. Legasinya apa gitu? Tetap membangun kewibawaan politik negara, marwah negara dikembalikan. Di saat yang sama efektivitas pemerintahan berjalan dengan baik, ya kan? Artinya tidak berserak menjadi berbagai pintu untuk masuk dalam decision making process. Tapi itu yang namanya esensi political order dalam konteks teori-teori politik lama yang menjadi fundamental. Ini disebut namanya sebenarnya adalah kemaslahatan ketimbang kemudaratan. Jadi Anda harus bisa menghasilkan sebuah pemerintahan yang kuat, yang bisa memastikan bahwa rakyat itu terlindungi dan kesejahteraan mereka itu betul-betul terjamin dan mereka aman gitu ya. Sehingga butuh pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat itu bukan presiden yang kuat lalu otoriter lalu kemudian menindas semua orang, tapi sebuah pemerintah, sebuah presiden yang menjamin sistem yang kuat, yang mampu melindungi dan melayani rakyatnya. Dan lalu kemudian mendengarkan masukan-masukan yang sekalipun itu keras, sekalipun itu kritis, itu betul-betul suatu hal yang positif. Saya melihat Prabowo punya kemampuan itu gitu. Dan semoga Gibran juga ya dengan berbagai keunikannya, dan dia mampu untuk bisa berkomunikasi dengan anak muda. Bagaimanapun ini anak muda ini kan suaranya besar, pemilih besar, dan mereka nggak bisa diatur dengan anak muda. Artinya mereka suka hari ini Prabowo dan Gibran, belum tentu minggu depan mereka suka lagi dengan Prabowo Gibran. Gitu. Tapi kenyataan bahwa anak-anak muda yang kemarin juga banyak yang memilih Anies Mohaimin dan juga memilih Ganjar mungkin, itu juga sesungguhnya kenyataan politik. Artinya kan pemilih pemuda itu tersebar, dan bagaimana pemerintahan besok itu betul-betul bisa memastikan bahwa kalau Prabowo bilang kan jumlah pemilih muda itu 56%, berarti kan pemilihnya dia itu, atau total dari semua pemilih yang ada anak muda sekian. Nah artinya pemilih anak muda ini kan yang concern mereka tentang pendidikan, apalagi kesehatan, apalagi tentang akses tenaga pekerjaan. Itu kan persoalan memang kebangsaan sehari-hari gitu. Artinya memang yang harus dilakukan oleh negara besok itu adalah memastikan isu-isu yang krusial ini betul-betul bisa terdeliver dengan baik. Nah itu adalah isunya anak muda juga anyway.
Jadi penting demokrasi tetap dijaga, dikawal, karena anak muda ini adalah suara-suara alternatif melalui media sosial. Saya tidak bisa membayangkan sih bahwa akan muncul negara otoritarianisme baru ya. Tapi for the sake of yang namanya effective government, effective democracy, mungkin saya membayangkan jika Prabowo akan dilantik menjadi presiden, dia akan menjadi pemimpin, dia akan menggunakan semacam itu pola atau namanya formula politik yang kemudian bisa dia jalankan pas untuk dia dalam memimpin Indonesia jika dia nanti terpilih, dinyatakan menang dan dilantik lagi oleh KPU. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah menonton Catatan Don. Kita tunggu topik-topik selanjutnya ya, Bang. Siap, terima kasih Laila.